Yozaling. Seperti diketahui oleh teman-teman semua, di Yozaling juga ada menjual nasi instan basmati dari Merhan ya. Merhan ini bumbu-bumbunya semuanya kita import, jadi hanya di repacking kembali di Indonesia. Begini penampakannya ya dari kemasan Merhan basmati rice, dan kita ada 4 varian: kapsah, mandi, kebuli, dan biryani. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk kita memberikan tutorial memasak lewat channel YouTube Yozaling untuk varian rasa biryani. Sebenarnya di belakang dari kemasan ini sudah ada petunjuk atau tata cara memasaknya. Ya, tata cara memasak di sini sudah cukup rinci, tetapi terkadang mungkin dengan bahasa tulisan saya merasakan sendiri sebagai seorang ibu ya, kita merasa kesulitan kalau cuma dengan bahasa tulisan, sehingga kita masih perlu untuk ditambahkan dengan videonya, tata caranya. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tata cara atau video ini adalah versinya Yozaling, versi Yozaling murni dari Yozaling. Kemasannya kita buka. Oke, di dalam kemasan ada beras basmati seberat 450 gram. 450 gram ini 4,5 ons ya. Ini cukup untuk 5-6 porsi. Kemudian juga ada saus tomat. Oke, ada bumbu biryani. Ini bumbu biryaninya. Nah, bumbunya. Setelah itu juga ada bumbu kering. Dan ini ada yang sedikit berwarna, ini adalah saffron, bahan pewarna yang dipergunakan untuk varian rasa biryani. Nanti untuk saffron ini kita campurkan dengan air, tetapi dalam sesi sendiri ya, jadi dia tidak dicampur. Nah, oke, sebelum kita memasuki tutorial selanjutnya, karena beras basmati ini seharusnya sebelum kita lakukan pemasakan dia harus direndam dulu dengan air selama 20 sampai dengan 30 menit. Kemudian untuk mencucinya tidak perlu mencuci dengan kuat ya. Jadi mencucinya cukup sekali bilas, kemudian kita rendam dengan air. Oke, selanjutnya kita cuci beras basmatinya. Setelah tadi kita sudah mencuci beras, jadi mencuci berasnya jangan terlalu kuat ya, supaya menghindari ini, karena teksturnya dari beras basmati itu panjang-panjang, dia teksturnya panjang, sehingga dikhawatirkan nanti menyebabkan patah. Nah, sehingga kita jadi mencucinya pelan saja, atau beras ini juga sudah dalam kondisi bersih. Setelah itu kita rendam dia selama 20 sampai dengan 30 menit. Bahan selanjutnya adalah saya di sini mempergunakan daging sapi ya, daging sapi yang khas itu 250 gram, 1/4 kilo ya. Ada yang dipotong besar, tipis, kemudian juga ada sengaja saya potong kotak-kotak. Ya, saya sampaikan juga terserah untuk sahabat Yozaling mau mempergunakan ayam juga boleh, mau mempergunakan daging sapi juga silahkan kayak gitu. Seenaknya sendiri kita bagaimana kita mempadu-padankan dari nasi biryani ini. Kemudian juga di sini saya ada siapkan 1 buah bawang bombay yang sudah dicincang halus. Kemudian juga ada bawang putih, 4 siung bawang putih yang sudah kita cincang halus. Setelah itu juga ada buah tomat. Oke, buah tomat yang juga sudah kita potong dadu. Nah, ini minyak goreng. Saya sarankan untuk menggunakan minyak samin ya. Jikalau ada di rumah minyak samin bisa kita pergunakan, dan juga ada buttercream Wisman. Ini mangkuknya kecil kosong, sengaja saya persiapkan nanti untuk kita membuat pewarnanya dari saffron.
perlu saya sampaikan bahwa saffron ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya. Nah, jadi ini dipergunakan untuk pewarna juga. Oke, selanjutnya kita berpindah ke kompor ya. Di sini saya mempergunakan wok pan ya. Oke. Kita masukkan minyak goreng. Kita masukkan bawang bombay dan bawang putih. Bawang putih, kita aduk-aduk sampai ditumis ini mengeluarkan bau harum ya. Nah, kemudian kita kecilkan apinya ya, sahabat Yoja. Jadi ini harus dalam kondisi apinya kecil. Baru kita masukkan tomat. Oke. Masukkan bumbu-bumbu kering tadi, rempah kering. Kemudian kita masukkan juga bumbu keringnya, bumbu bubuknya. Oke. Selanjutnya kita masukkan tomat. Saus tomat ya. Kita aduk. Kita tambahkan air. Oke, kemudian kita agak besarkan sedikit ya apinya ya. Masukkan daging yang tadi udah kita cincang halus ya. Daging yang diiris dalam slice besar. Kita tutup, kita biarkan sampai dengan nanti dagingnya menjadi masak. Kita tunggu sampai dengan daging jadi masak ya, sahabat Yoja. Sementara itu juga kita menunggu beras biryani yang tadi sudah kita rendam. Setelah 30 menit kemudian kita lihat kondisi daging yang sudah matang. Maka dagingnya kita angkat ya. Tadi kita angkat untuk kemudian silakan sahabat Yojaling, apakah daging yang sudah berbumbu ini mau digoreng boleh. Tapi kalau menggorengnya jangan terlalu kering ya, jangan kering. Jadi menggorengnya hanya dengan kondisi matang yang sedang. Kemudian juga jikalau mau dipanggang silakan. Selanjutnya tadi nasi yang udah kita rendam kita masukkan ke dalam air kaldu ini tadi. Nah ini kan sudah berupa air kaldu ya.
ada beberapa sih teman-teman yang mau menyaring, disaring dulu. Jadi hanya murni airnya saja yang diambil. Tetapi ada juga yang dia semua tetap dalam kondisi seperti semula, jadi tidak perlu disaring. Jadi di sini saya mengambil yang tidak perlu disaring karena biar rasanya lebih ini ya, lebih ludak. Nah, kita lebih meleduk rasanya, lebih istimewa, lebih delicious. Terus kembali kepada masing-masing individu, kembali kepada individunya yang disenangi rasanya seperti apa. Kemudian kita tutup kembali sampai dengan nasi ini matang. Oke, setelah 30 menit ya, 30 menit kita masak nasinya. Kondisinya seperti ini, nasinya udah mulai anak ya istilahnya, udah mulai kering. Baru kita masukkan pewarna itu dari saffron ya. Jadi saffron itu sangat baik untuk kesehatan ya. Apinya kecil saja ya. Kita tadi akan melakukan pemanggangan tadi daging yang kita iris agak besar ya. Daging yang kita iris agak besar tadi yang kita angkat dari bumbu, jadi dia sudah berbumbu ini ya. Kita berbumbu, kita panggang sebentar biar dia ada rasa seperti bau dipanggang kayak gitu. Sebenarnya sih ini udah masak dagingnya, jadi nggak perlu kita memasaknya sampai dia menjadi gosong. Oh ya, mungkin dari sebagian sahabat gyoza, apakah perlu kita tambahkan penyedap rasa? Bisa ditambahkan penyedap rasa dan bisa juga tidak. Tergantung dari selera sahabat gyozaling ya. Mau ditambahkan perasanya dengan mempergunakan perasa kaldu jamur atau yang lainnya silahkan, tergantung selera. Tetapi tidak perlu ditambahkan pun juga rasanya tetap mantul ya, mantap betul. Nah ini nasinya udah kering ya, udah bagus teksturnya. Ini kan teksturnya seperti ini dia. Nah dia nggak pecah, nasinya tetap panjang tuh ya kan. Kalau seandainya teman-teman suka ditambahkan dengan bawang goreng juga boleh, silahkan. Dan terkadang juga ada sahabat gyozaling yang menyajikan dengan ditambahkan acar. Acar itu terdiri dari timun yang dibentuk kotak-kotak, kemudian wortel. Nah, ditambahkan dengan bawang merah yang diiris kotak-kotak juga,
diiris tipis ya, diiris tipis, kemudian diberikan cuka sedikit, diberikan air panas, air gula sedikit. Biasanya disajikan dengan acar seperti itu juga bisa. Nah, berhubung pada kesempatan ini saya tidak menyertakan acar, hanya kita fokus kepada pembuatan nasi biryani dengan mempergunakan instan basmati rice dari Merhan. Oke, sahabat Yazaling semuanya, selamat mencoba, dan ini rasanya luar biasa, mantul banget.